Kalau kita mau meniru Rasul, sebelum meninggal kita persiapkan semuanya. Kita wasiat kepada satu orang yang paling kita percaya. Rasul ceritanya kepada siapa? Abu Bakar. Nanti kalau saya meninggal kuburnya begini. Nanti kalau nanti yang mandikan ini, nanti kalau nyolatin ini, Abu Bakar megang kuncinya itu semua, termasuk barang-barang atau hartanya Rasul. Abu Bakar yang pegang. Semuanya disedekahkan. Bagaimana dengan keluarga Rasul? Bagaimana dengan ahli waris Rasul? Kebutuhannya dipenuhi oleh sahabat Abu Bakar. UJN TV. Oke. UJN TV. Oke. UJN TV. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Masya Allah. La yasukul khaira illallah. Bismillah. Masya Allah. La yasrufus su'. Kata sahabat Anas bin Malik, Rasulullah itu tidak terlalu tinggi, tapi tidak bisa dikatakan pendek. Sedang-sedang saja. Perkiraan saya 180 sampai 190-an. Wala bil abyadil amhaq, dan putihnya itu tidak putih pucat. Putih pucat itu adalah putih yang tidak memiliki warna kemerah-merahan. Jadi gambaran dalam hadis riwayat yang lain dikatakan masyrubun bihamratin. Wajahnya Rasul itu memiliki warna putih yang kemerah-merahan. Istilah kata kalau beliau tersenyum itu kelihatan merah-merahnya. Ketika beliau marah, urat-uratnya kelihatan. Dan beliau adalah orang yang selalu terlihat tersenyum, walaupun bertemu dengan orang yang jelek sekalipun. Akhlaknya, bukan fisiknya, akhlaknya. Maka ada satu riwayat ketika ada seorang tamu datang kepada Rasulullah SAW ke rumah Rasul. Rasul bilang sama Siti Aisyah, ini nanti ada yang mau datang. Aisyarun nas, sejelek-jeleknya manusia. Datang mau ngapain? Mau curhat sama Rasul. Diterima oleh Rasul, disambut oleh Rasul. Rasul memberikan air wajah yang sangat lembut. Kita kalau kedatangan orang yang kita nggak senang, kelihatan nggak muka kita. Ada RT datang mau nagih iuran aja, nggak usah masuk, di pinggir gerbang aja dong. Ini orang sudah tahu jelas-jelas Aisyarun nas, disambut oleh Rasul. Maka Siti Aisyah bertanya Rasul, kau bilang begini, kenapa kemudian kau terima? Kata Rasul, ya kalau bukan diterima terus siapa yang terima? Maka para ulama mengistilahkan ada namanya mudamarah dan mudahanah. Mudarah dan mudahanah. Apa itu? Bersikap lembut kepada orang yang bermaksiat. Jangan salah paham dulu nih. Bersikap lembut kepada orang yang melakukan maksiat bukan karena redho terhadap maksiat yang dilakukan, tapi punya tujuan untuk mendekati agar bisa dinasehati. Kemarin saya di Masjid Raya Cinere bahas satu hadis terkait dengan ati al-ma'ruf wajtanib al-munkar.
Lakukanlah perbuatan amar ma'ruf dan jauhilah perbuatan mungkar. Ini kalau kemudian ustadznya bilang, mari bapak-bapak kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Pulang-pulang lewat ada anak lagi main gaplek di sebelah sini, digeprak-geprakin. Amar ma'ruf ini. Kita melihat kemungkaran, maka harus kita bubar. Yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Fikih melarang kita untuk melakukan amar ma'ruf, untuk perbuatan mungkar, karena amar ma'ruf ini terjadi perbuatan mungkar yang jauh lebih besar. Tadinya main kartu mungkar, mungkin karena ada duitnya 5.000 sambil minum tuak cap tikus misalnya. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Gara-gara mau mengingatkan itu dengan cara yang salah, akhirnya terjadi kemungkaran yang jauh lebih besar. Apa? Membunuh jamaah masjid yang pulang ngaji amar ma'ruf nahi mungkar, atau memukul, atau menendang dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Bapak lihat di depan ini ada prostitusi. Ada prostitusi. Ya. Ajak 4-5 orang sama Ustadz Jamal, ayo Ustadz Jamal kita gerbong. Amar ma'ruf bukan? Amar ma'ruf. Tapi amar ma'rufnya ini nanti punya potensi untuk melahirkan kemungkaran yang jauh lebih besar. Oh, di sana ada ambonnya 20 misalnya. Ada penjaganya 30 dari berbagai macam etnis, masuk sono cari mati. Betul nggak? Maka ada hadis lain yang mengatakan bahwa ketika kita melihat perbuatan kemungkaran, ya, fal yughayyirhu biyadihi. Kita coba ganti, kita coba ubah dengan kekuasaan, Pak. Maka amar ma'ruf yang paling bagus adalah dengan kekuasaan, bikin undang-undang, ya, punya aparatur pemerintah. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau nggak bisa maka dengan mendoakan mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Jadi kadang-kadang orang itu punya persepsi yang berbeda, semangatnya tinggi tapi menimbulkan kemungkaran baru. Nah, Rasulullah ketika ada orang yang berbuat yang punya sifat tidak baik, beliau mendekati, beliau menasehati, beliau menyambut dengan air muka yang baik sekali sehingga orang itu merasa merasa sangat dianggap. Maka ketika kita melihat orang melakukan perbuatan maksiat, contohnya nih perbuatan maksiat. Yang tadi saya bilang lagi main kartu, ada minum tuaknya, cap tikus misalnya. Pelan-pelan kita ajak ngobrol, kita ajak ketemuan, kita ajak traktir makan. Orang-orang yang tidak tahu kan lihat tuh Pak Haji ketua DKM ngajak makan tukang mabuk. Tapi dengan 2, 3, 4 kali kita bisa omongin nggak? Bisa omongin nggak? Bisa, Pak. Saya pribadi melakukan ini di tempat saya. Saya kumpulkan anak-anak muda, tukang-tukang parkir, bapak-bapaknya, kumpulkan. Ada 150 orang. Tentu tidak semuanya adalah orang-orang yang melakukan maksiat, tidak. Tapi kalau kita punya kekuatan mengumpulkan orang, memberi makan, ya, ngajak kumpul-kumpul, ya, ngobrol, dari situ kita bisa melakukan kebaikan nggak? Bisa sekali. Dari kekuatan itu, Pak, dari kekuatan orang-orang ini dikasih seragam dengan berbagai macam latar belakang. Sekarang kita punya celengan di kampung, di RW saya, celengan yang kita sebar. Kita ambil 1 tahun sekali nanti menjelang lebaran yatim, 10
Muharram. Tahu nggak Pak berapa dapat celengannya? 200 juta lebih. Satu RW. Celengan itu kita bagi kepada siapa? Kepada anak yatim yang ada di wilayah tersebut. Satu anak yatim rata-rata dapat 1.750.000. Dari mana? Dari kumpulan-kumpulan ini. Maka ustadz yang sukses adalah ustadz yang di kampungnya berhasil mengamankan kampungnya sendiri. Bukan ceramah kemana-mana, keliling-keliling, kampungnya berantakan. Maka ini menjadi persoalan yang sangat penting. Bahwa mendekat kepada pelaku maksiat bukan berarti kita ridho, tapi harapannya agar kita bisa memberikan nasihat. Nasihat yang paling baik adalah nasihat yang disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Kalau nasihat disampaikan di depan umum, itu namanya mempermalukan. Maka Rasulullah dari sisi fisiknya, wajahnya itu sudah sangat menyenangkan. Dipandang para sahabat, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau laksana matahari. Kenapa matahari panas? Enggak. Matahari kalau baru mau terbit kan indah banget. Anta badrun, Rasul seperti bulan purnama. Oh, kalau bulan bopeng-bopeng Pak Ustaz. Bukan. Ketika malam yang gelap gulita di kota Madinah, di kota Mekah, wajah Rasul tetap terlihat seperti bercahaya. Kita bisa bedakan Pak, ngelihat orang mana yang dilihat itu auranya gelap, mana yang dilihat ketika ngelihat aja tuh kita udah seneng. Ketika ngelihat aja tuh kita pengen juga kayak beliau ahli ibadah. Ketika kita ngelihat kita jadi terpengaruh, kepingin. Cahaya-cahaya itulah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wala bil adami wala bil ja'dil qatati wala bis sibti, tidak gelap ya, tidak gelap gulita ya. Karena ada yang melihatnya Rasul itu ketika gelap ya. Wala bil ja'dil qatati, dan tidak terlalu keriting, rambutnya jatuh lurus tapi tidak terlalu lurus. Wala bis sabti, dan tidak lurus tergerai seperti rambutnya orang-orang Indonesia, banyak yang jabrik-jabrik. Ba'asallahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanatan. Allah utus Nabi kita di penghujung umur 40 tahun. Di penghujung umur 40 tahun. Coba bayangkan bagaimana Allah mendidik Rasul dari kecil sampai umur 40 baru siap kemudian berdakwah. Ini apa namanya? Ini namanya kematangan hidup. Orang umur 40 itu secara pemikiran mateng nggak? Pasti mateng. Orang belajar agama dari kecil sampai umur 40 kira-kira jadi apa enggak? Jadi apa enggak? Dari kecil sampai umur 40 ngaji. Ngaji yang serius. Bukan ngaji yang model begini. Enggak bawa kitab ya. 40 tahun Pak, baru dapat izin untuk berdakwah. Loh sekarang itu loh, ada orang baru belajar setahun 2 tahun, sudah ngajar kemana-mana, sudah nyalah-nyalahin orang. Umur 20 tahun, bapaknya orang besar, bapaknya tokoh besar, bapaknya kiai besar, bapaknya habaib besar. Baru umur 19 tahun bapaknya meninggal misalnya. Belum matang sudah memakai jubah kebesaran. Kira-kira bagaimana itu dampak?
Umur yang matang itu umur 40, makanya ya khotib itu disunnahkan itu kalau bisa dianjurkan itu yang sudah menikah. Ustadz yang harus sudah menikah, bagaimana bicara hukum pernikahan kalau dia sendiri belum menikah? Oh, berarti harus cerai juga Pak Ustadz karena belum. Ya, umur 40 Pak, kematangan hidup. Ibarat pegawai ya, itu sudah eselon 2 itu ya rata-rata sudah di atas 40. Apalagi eselon 1. Lah kalau ada eselon 2 umurnya 30, ini gak mungkin. Karena sudah memiliki kematangan berpikir. Makanya harus kita lihat bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu. Ini Rasul. Adzabani Rabbi. Yang didik adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita yang didik manusia, mungkin bisa jadi umur 30 sudah jadi. Mungkin baru bisa saja umur 40 baru jadi. Apalagi belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama sampai sekarang saya saja masih merasa sangat bodoh sekali. Kita baru belajar satu kitab. Kita baru belajar satu mazhab. Kita baru belajar satu pandangan mujtahid mazhab. Kita belum bicara soal mazhab yang lain. Kita belum bicara soal pendapat-pendapat yang lain. Kita belum bicara hadis-hadis yang lain. Maka kematangan umur itu sangat diperlukan sekali untuk menjadi seorang tokoh, untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang leaders dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umur 40 tahun itu menjadi Rasul. Dimulainya di mana? Dimulainya diawali dengan proses-proses kita menyebutnya proses-proses ritual berkaitan dengan beliau ini merasa kegelisahan yang luar biasa sehingga beliau sering menyendiri di satu goa namanya goa Hira. Bapak kalau naik ke atas itu goanya, sudah pernah ada yang naik ke atas? Ngos-ngosan. Sekarang lagi mau dibangun biar bisa naik mobil ke atas. Bener banget, ini saya setuju kalau kayak begitu. Itu goanya memiliki pemandangan yang sangat indah. Kenapa? Karena dari goa itu bisa langsung melihat ke arah Ka'bah. Yang kedua, goanya itu sempit. Goanya itu sangat sempit. Dan Rasul melakukan proses-proses di sana itu bermunajat, ya, bertafakur, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga datanglah malaikat Jibril. Didahului dengan berbagai macam proses. Awalnya apa? Pasti ketakutan. Bapak lagi menyendiri, tiba-tiba ada orang datang, peluk bapak, pegang bibir bapak, terus bilang Iqra. Bacalah. Kira-kira bapak gemeteran nggak? Tiba-tiba muncul begitu. Gemeteran nggak? Gemeteran. Rasul saja itu kemudian pulang. Rasul pulang. Kata Rasul, zammiluni. Siti Khadijah, selimuti aku. Meriang, Pak. Bapak kalau pernah ketemu genderuwo, saya bicara, ini makhluk yang levelnya paling rendah lah. Di bawah kita, genderuwo yang gede. Gitu. Ada yang pernah ketemu genderuwo? Anak kecil aja ketemu meriang, Pak. Pak Jamal mungkin nggak tahu saya meriang apa enggak. Gitu. Kalau diajak ngobrol, kalau dipegang bibirnya, Pak Jamal. Rasul pulang, turun Pak, turun langsung ke rumah. Itu jauh itu, sekitar mungkin 5 kilo, 4,5 sampai 5 kilo perjalanan. Sampai rumah Siti Khadijah selimuti aku, menggigil. Ada peristiwa apa ini? Siti Khadijah ini sejak umur 25 tahunnya Rasul ini sudah menduga bahwa Rasul ini bakal jadi nabi. Cuma ini kapan diangkatnya ini beliau belum tahu. Karena pamannya sudah memberikan tanda-tanda bahwa Muhammad akan menjadi nabi akhir zaman. Kisah sebelumnya Pak, pendeta Buhaira, ya kan?
Ketika beliau diajak oleh pamannya Abu Thalib ke Syam, beliau berdagang, diajak berdagang tapi sebagai anak buah yang paling bawah, bagian ngurusin hewan ternak. Maka beliau melihat pendeta Buhairah, pendeta Nasrani waktu itu yang sudah mempelajari kitab yang asli, Injil yang asli, yang menyebut mim ba'dismuhu Ahmad, yang menyebut bahwa nanti ada nabi akhir zaman namanya Ahmad. Ciri-cirinya ketika dia berjalan ada awan yang menaungi. Maka dilihat, oh. Yang kedua apa? Dalam keadaan yatim. Maka Siti Khadijah tahu itu dan menunggu. Maka ketika beliau mengalami proses yang luar biasa itu, Siti Khadijah senang. Oh, ini berarti udah ada tanda-tandanya. Ada tanda-tanda datangnya malaikat. Seperti datangnya malaikat ke Nabi Isa. Makanya ketika malaikat Jibril mau datang ke rumah Rasulullah ketakutan. Siti Khadijah yang sudah belajar dari pamannya bagaimana sifat-sifat malaikat itu, dalam riwayat itu kan bagaimana cara mengusir malaikatnya, beliau menyingkap sedikit pahanya, auratnya. Malaikat nggak berani melihat itu, kabur tunggang langgang. Karena malaikat tidak akan melakukan dosa. Zammiluni. Selimuti aku wahai Khadijah. Dan prosesnya ini sungguh di awal-awal itu cukup berat. Cukup berat melalui mimpi, melalui seperti suara lebah, ya, wahyu itu datang, dan lain sebagainya. Dan ini menggambarkan bagaimana Rasulullah harus mengalami kematangan hidup. Harus berbisnis dulu, harus berdakwah, harus berbisnis dulu, harus keliling dulu, belajar dulu, baru di umur yang matang 40 Allah wisuda beliau menjadi Rasulullah. Fa aqama bi Makkah asyra sinin. Maka ketika beliau sudah diangkat sebagai Rasul, beliau tinggal di Mekah 10 tahun. Wabil Madinati asyra sinina, dan di Madinah 10 tahun. Ini versinya Anas bin Malik. Kalau kita bicara versi sejarah, 13 tahun. Di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kenapa? Karena di proses 3 tahun itu, ketika awal-awal itu beliau menjalankan tugasnya masih secara sembunyi. Wa aqama bi Makkah. 3 tahun Rasul berdakwah. Awal-awal berdakwah, jamaahnya itu minal mustad'afin. Apa itu mustad'afin? Orang-orang yang lemah. Jamaahnya minoritas. Siapa? Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, dan saudara-saudaranya yang kalau ketahuan hukumannya mati. Pengikut Rasul awal-awal kan orang-orang yang bukan orang-orang yang memiliki kekuatan. Sehingga Rasul dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Bukan karena Rasul takut, tapi karena Rasul khawatir dengan keselamatan orang-orang Islam seperti Bilal dan Ammar bin Yasir, yang pada akhirnya kemudian ketahuan dan disiksa hampir mati. Makanya waktu itu kemudian keluarlah, boleh kita mengatakan menyembunyikan keislaman kita, tapi kalau sudah menyangkut nyawa, boleh kita berbohong asal sebatas di lisan daripada mati. Pak Jamal tiba-tiba ditangkap sama Kim Jong Un, Korea Utara, ya kan? Diculik, dibawa ke Korea Utara. Pak Jamal, kamu Islam atau bukan? Kalau Islam saya tembak sekarang. Tembak? Enggak, saya enggak Islam. Tapi dalam hati amantu billah wa bi rasul, saya tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya.
daripada mati. Tapi kalau Pak Jamal mau mati ya nggak apa-apa, ditembak. Enggak, saya Islam, tembak jeger. Jadi Rasulullah awal-awal perjuangannya menjaga umatnya selama 3 tahun itu agar tidak disiksa. Kalau Rasul, enggak ada yang berani nyiksa. Siapa yang berani nyiksa Rasulullah? Keluarga terpandang, bangsawan, dilindungi sama pamannya yang namanya Abu Thalib. Keluarga jawara. Makanya Pak, Nabi itu sudah kodratnya, itu selalu dipilih orang-orang terbaik di kaumnya. Tidak ada itu kemudian Nabi dipilih itu yang gembel, dipilih itu yang keturunannya orang miskin, keturunan orang-orang terhormat semuanya. Kenapa? Karena kalau orang terhormat, akan dakwah di kampungnya akan jauh lebih gampang. Rasul sangat orang terhormat, Nabi Isa orang terhormat, Nabi Musa orang terhormat, diasuh sama Fir'aun. Nabi-nabi yang lain sama. Maka Rasul tidak ada satupun yang berani mencolek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya mikir, karena kalau nyolek Rasul, maka nyolek satu kabilahnya yang besar itu. Ada yang berani, siapa namanya? Abu Jahal. Atau namanya Amr bin Hisham, nama aslinya. Berapa kali pengen bunuh Rasul. Abu Jahal ini unik. Abu Jahal ini unik. Uniknya kenapa? Sudah jelas-jelas tahu betapa hebatnya Rasul. Pengen lemparin sesuatu ke kepalanya Rasul ketika sujud. Baru mau jalan, baru mau melakukan, tiba-tiba ada parit yang sangat besar, muncul api yang melahap-lahap, siap menyambar Abu Jahal. Kabur dia. Demi Tuhan, aku melihat kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang tidak mungkin diciptakan oleh sihir. Lain cerita, Abu Jahal dan kawan-kawannya ini itu berulang kali mencuri pendengaran ketika Rasul sedang ngajarin ngaji para sahabat. Sayyidina Umar masuk Islam itu gara-gara surat Toha, merinding. Abu Jahal dan teman-temannya ini curi-curi pendengaran. Begitu selesai, dia bilang sama teman-teman yang lain, kita jangan dengerin kayak begini lagi. Nanti kita masuk Islam beneran. Kenapa? Karena ini ayatnya sangat indah dan tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Muhammad kapan dia belajar bisa bikin kayak begini? Ini bukan ciptaan manusia. Ini sihir. Tapi tidak ada sihir yang sehebat ini. Besok-besok jangan diulangi lagi ya. Iya, jangan diulang lagi. Rupanya Abu Jahal ini besoknya ketahuan lagi sama temennya dengerin Rasulullah dan sahabatnya ngaji. Ini riwayatnya terkenal sekali. Panjang riwayat. Abu Jahal ngapain nanti ya? Benci tapi rindu. Makanya Abu Jahal itu kalau melihat Rasul itu dengan pandangan sudah melihatnya pandangan kenabian. Tapi dia rasa sombongnya itu membuat dia tidak mau menerima Islam. Rasulullah itu selalu mendoakan dua. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan dua Umar. Yang pertama Umar bin Al-Khattab, yang kedua Amr bin Hisham, yaitu nama dari Abu Jahal. Kata Allah, Muhammad, yang punya kuasa aku, yang menentukan siapa bisa masuk Islam aku, yang memberi hidayah aku, maka terserah aku kepada siapa aku memberikan hidayah. Akhirnya yang masuk Islam siapa? Sayyidina Abu Jahal. Bagaimana? Abu Jahal dalam banyak riwayat ada seorang pedagang berbisnis dengan Abu Jahal. Berbisnis dengan Abu Jahal. Investasi bodong. Investasi keuntungannya nggak ada, hutang jadinya. Nagih datang ke Mekah.
Minta kepada orang-orang yang ada di Mekah, nggak ada satupun yang berani nagih ke Abu Jahal. Debt collector paling ganas pun nggak ada yang berani bantu ente kalau urusan sama Abu Jahal. Ini orang paling resek se-Mekah. Punya duit, punya kuasa, istrinya banyak, pasukannya banyak. Udah. Kata orang-orang yang ada di Mekah, ente kalau mau nagih, minta tolong sama namanya Muhammad. Cuma orang ini yang bisa menaklukkan Abu Jahal. Ini dalam Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir itu disebutkan. Akhirnya orang ini datang kepada Rasulullah dan Rasulullah, oke, saya bantu. Persoalan kamu apa? Dia punya hutang dan belum bayar. Oke, saya bantu tagih. Datang sama Rasul ke rumahnya. Diketok pintunya. Dalam riwayat itu Abu Jahal ketakutan di dalam rumahnya. Ketakutan. Dan dia kemudian keluar membayar semua hutang-hutangnya kepada orang yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Mekah yang lain heran. Atau ketika ditanya Abu Jahal, lu kemarin kok mau bayar utang, ketakutan lu kenapa? Gimana saya nggak takut? Setiap aku mendengar suara Muhammad, aku sudah melihat ada orang-orang tertentu yang berada di sekitar Muhammad. Dan yang lihat cuma saya saja. Begitu aku membuka pintu, aku melihat ada 2 orang kiri kanan tinggi besar yang siap mencabut kepalaku kapan saja. Bagaimana aku tidak takut? Makanya kata guru-guru saya, namanya Abu Jahal itu, kalau ketemu Rasul itu mindek-mindik. Tahu mindik-mindik? Gimana caranya biar nggak ketemu? Kalau perlu beliau menutup matanya agar tidak melihat Rasulullah SAW, karena yang dilihat adalah mukjizat-mukjizat. Tapi dia tidak mau tetap masuk Islam karena rasa sombong. Rasa sombong ini bikin bahaya, Pak. Punya ilmu ada rasa sombong, bahaya nggak? Bahaya. Nggak punya ilmu ada rasa sombong, lebih bahaya lagi. Kaya sombong, bahaya. Nggak punya duit sombong, lebih bahaya lagi. Kenapa Abu Jahal sombong? Abu Jahal nggak mau masuk Islam. Kalau gua masuk Islam, gua bakal satu golongan dengan yang namanya Bilal sama namanya Ammar bin Yasir, orang miskin. Nggak mau, nggak level. Kalau saya masuk Islam, maka istri-istri saya yang ratusan itu harus saya ceraikan dan menjadi 4. Kalau saya masuk Islam, saya satu soft barisan sholat dengan yang namanya Bilal, orang miskin, nggak punya apa-apa, istrinya 1. Ammar bin Yasir nggak punya apa-apa, budak. Saya tidak mau bersama dengan golongan-golongan mereka. Bahkan Abu Jahal pernah bilang, sebenarnya yang layak menjadi Rasul adalah saya, karena saya adalah bangsawan yang paling mulia di kota Mekah. Dan itu yang membuat Abu Jahal merasa sombong dan tidak mau masuk ke dalam Islam, walaupun dia sudah melihat tanda-tanda mukjizat Rasul. Ini bahayanya orang, bahayanya sifat sombong. Wabil Madinati asyra sinina, dan di Madinah 10 tahun. 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ada versinya masing-masing. Di Mekah 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Selepas itu dakwah secara terang-terangan. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena di Mekah tidak ada harapan untuk membesarkan Islam. Di Madinah sudah ada tempat, sudah ada orang-orang yang siap menyambut, sudah ada sahabat-sahabat yang siap membantu, dan punya potensi kekuatannya akan jauh lebih besar. Maka kalau seorang ustadz, seorang kiai di kampungnya sudah berdakwah 12 tahun, sudah tidak ada harapan, ya Pak Jamal, mending hijrah cari tempat lain yang lebih besar. Karena kita mencari sesuatu yang jauh lebih baik, tujuannya untuk agama kita. Ya. Maka dari situ kemudian Rasulullah SAW berdakwah di Madinah. Ya.
Wa tawaffahullahu ala ra'si sittina sanatan. Dan Rasulullah diwafatkan di usia 60-an tahun. Ra'si sittina sanatan, 60-an tahun. Ada yang mengatakan 62, ada yang mengatakan 63, ada yang mengatakan 65, tergantung versi sahabat masing-masing, karena zaman dulu enggak ada akte kelahiran. Sahabat, oh, Rasul wafat berapa? Sekitar umurnya 60-an tahun. Riwayat lain sekitar 63 tahun. Kayaknya 65 deh. Maka tapi pendapat yang paling masyhur adalah Rasul wafat di usia 63 tahun, dan ini pendapat yang paling kuat. Walaisa fi ra'sihi, Isa jam berapa? Sudah Isa? Walaisa fi ra'sihi wa lihyatihi ishruna sya'ratan bayda'a. Ketika Rasulullah wafat, di kepala dan jenggotnya cuman ada 20 uban. Sahabat sampai detail begitu. Ketika beliau wafat, di kepalanya dan di jenggotnya ada 20 uban. Ini tandanya apa? Rasul tidak pernah cabut ubannya. Rasul tidak pernah cabut ubannya. Kita punya uban, saya punya uban, kadang-kadang dicabut sampai, jangan dicabut, biarin aja. Ini cahaya dari cahayanya surga. Jangan dicabut, biar ini menunjukkan bahwa memang kita sudah tua. Ya. Kalau disemir boleh nggak? Boleh, tapi jangan warna hitam. Warna pink, hijau boleh. Yang penting dari barang-barang yang suci, dipastikan kehalalannya, dipastikan kesuciannya. Sekarang udah banyak Pak semir-semir model begitu. Bapak kalau ke Mekah, ke Madinah, melihat orang dengan semirnya yang macam-macam itu. Kalau saya sih nggak betah, ntar dibilang bule Depok lah. Jadi mending putih aja sekalian. Rasulullah wafat di Madinah usia 60-an tahun. Ini kalau saya cerita soal wafatnya panjang banget. 63 tahun diawali dengan sakit. Sakitnya 15 hari. Ada yang mengatakan 17 hari, ada yang bilang sakitnya 1 bulan. Sakitnya di penghujung akhir hayatnya itu sakit yang menyebabkan beliau itu pingsan berkali-kali. Pingsannya Rasul itu karena efek dari panas badannya. Jadi yang dirasakan badannya panas, dadanya sesak, kepalanya pusing. Maka ketika kepalanya pusing, itu kepalanya diikat. Kenapa begitu? Ada kisah sebelumnya. 1 tahun sebelumnya, Rasul pernah menerima percobaan pembunuhan dengan diracun. Ketika satu perjamuan, ya, ada seorang wanita Yahudi, ya, ada yang mengatakan namanya Zainab, ada yang mengatakan namanya macam-macam. Itu meracuni Rasul dengan racun yang sekarang kita sebut sejenis racun arsenik. Racun yang dulu bunuh Munir itu Pak, kalau pernah ingat. Itu dilumuri di daging kambing yang disajikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disajikan kepada Rasulullah. Daging paha kambing yang paling disukai oleh Rasul. Maka ada sahabat yang kemudian memakan daging kambing itu sebelum Rasul memakan daging kambingnya. Mati dia. Mati. Rasul belum memakannya. Dagingnya ini sudah ngomong, Rasul, saya sudah diracun. Tapi efek racunnya itu sudah dekat mulut itu ternyata punya efek kepada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Racun itu kan ada yang kehirup itu tetap memiliki pengaruh. Begitu ditangkap, kata Zainabnya, saya mau menguji kalau beneran Rasul, dia pasti tidak akan diracun. Ada kata cerita yang meracuni kemudian masuk Islam. Ada cerita lain yang mengatakan yang meracuni kemudian
Dihukum mati karena dia sudah membunuh sahabat yang lain. Hukumnya adalah kisos. Mati dihukum mati. Hidung diganti hidung. Kuping diganti kuping. Mata diganti mata. Kalau sekarang hukum kisos memang tidak diterapkan. Nyuri, ya. Nyuri. Kalau 271 triliun enaknya diapain loh? Lebih dari nisabnya emas kan? Kalau di atas nisabnya emas kan dia harus dipotong tangan. Kalau mencuri lagi potong tangan kanan, ganti kaki kiri. Kalau motong lagi tangan kiri, ganti kaki kanan. Habis lama-lama Pak Ustadz. Iya. Nah, kalau 271 triliun diapain? Kalau 10 triliun, kalau 100 miliar, kalau 10 miliar, maka hukum yang baik adalah hukum yang memberi efek jerah. Ya, sekarang memang kita tidak bisa menerapkan itu. Dan itu menjadi satu diskusi yang sangat panjang. Bagaimana dengan ayat Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ini persoalan panjang, para ulama sudah membahasnya dan tidak akan cukup dibahas di sini. Rasulullah wafat di usia 63 tahun, diawali dengan sakit selama 15 hari, sakit selama 17 hari, selama beliau tidak bisa sholat 17 waktu, jadi beliau itu waktu sakit masih menjadi imam. Masih menjadi imam sholat. Sampai sakitnya sudah sangat parah, 17 waktu sholat beliau tinggalkan dalam keadaan sakit dan makmum kepada sahabat yang namanya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu menjadi imam semasa Rasulullah masih hidup, yang tidak diberikan kesempatan kepada sahabat-sahabat yang lain. Kenapa? Karena Rasul sendiri yang meminta Abu Bakar untuk menjadi imam. Padahal Siti Aisyah keberatan. Jangan bapak saya Rasul. Bapak saya kalau disuruh jadi imam gampang tersentuh hatinya. Bapak saya pasti mikirin nanti Rasul sakit, saya jadi imam dan lain sebagainya. Dan Abu Bakar tidak mau. Tidak mau menjadi imam. Akhirnya diminta tetap menjadi imam. 17 waktu sholat menjadi imam. Begitu Rasul wafat, prosesi keimaman beliau menjadi imam sholat ini menjadi dalil, menjadi petunjuk hukum bahwa Rasulullah menginginkan yang menggantikan setelahnya adalah Sayyidina Abu Bakar. Rasul tidak pernah berwasiat, Rasul tidak pernah menyampaikan pesan, nanti setelah meninggal saya yang menjadi pemimpin berikutnya adalah Sayyidina Ali. Enggak. Seperti yang diyakini oleh teman-teman Syiah. Tidak ada riwayatnya. Yang ada hanya Rasul meminta agar uang yang beliau punya disedekahkan. Rasulullah wafat tidak meninggalkan apapun. Ini menarik ini. Rasul punya tanah sebelum meninggal semuanya diwakafkan. Rasul punya uang semuanya disedekahkan. Rasul punya barang-barang itu semua dibagikan. Jadi Rasul meninggal tidak memiliki apa-apa. Keluarganya tidak ada satupun yang mendapatkan warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin saya bicara panjang di masjid lain bahwa kalau kita mau meniru Rasul, sebelum meninggal kita persiapkan semuanya. Kita wasiat kepada satu orang yang paling kita percaya. Rasul ceritanya kepada siapa? Abu Bakar. Nanti kalau saya meninggal kuburnya begini. Nanti kalau nanti yang mandikan ini, nanti kalau nyolatin ini, Abu Bakar megang kuncinya itu semua, termasuk barang-barang atau hartanya Rasul. Abu Bakar yang pegang. Semuanya disedekahkan. Bagaimana dengan keluarga Rasul? Bagaimana dengan ahli waris Rasul? Kebutuhannya dipenuhi oleh sahabat Abu Bakar. Rasulullah SAW. Kalau kita mau niru Rasul meninggal jangan bawa apa-apa, Pak. Hisabnya panjang. Bagaimana caranya? Dibagikan sebelum kita
meninggal. Itu yang paling baik. Kenapa? Kalau sudah meninggal ributnya beda. Satu rumah bisa bacok-bacokan, satu rumah bisa macem-macem. Maka untuk menghindari itu semua, bagilah ketika masih hidup, selesaikan ketika masih hidup, siapkan semuanya, mau dikubur di mana, mau pakai kain kapan model apa, mau siapa yang mandiin, mau siapa yang gali kuburnya, dan lain sebagainya, kita sampaikan kepada orang yang kita percaya. Dan kita nanya sama ayah kita itu bukan hal yang tabu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat.